Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valerie Prasanti dari kelas 104 nomor absen 34 dan teman saya Bella Yovita dari kelas 104 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas biografi salah satu pahlawan revolusi yang jarang dibahas di masa sekarang, yaitu Pierre Tendean. Semoga bahasan yang kami berikan di video kali ini dapat bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Siapakah Pierre Tendean? Kapten Pierre Andries Tendean adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Bagaimana kisahnya dalam mengabdi pada negara? Pierre Andries Tendean lahir di Batavia 21 Februari 1939 pada pukul 8.10. Ia lahir dari seorang ibu berkebangsaan Prancis bernama Marie Elizabeth Cornet dan ayah asal Minahasa bernama Aurelius Lambert Tendean. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Miss Zivare yang terpaut 6 tahun darinya dan adiknya bernama Rose Widiati yang lahir 5 tahun setelah Pierre. Masa kecilnya ia habiskan dengan berpindah-pindah mengikuti tempat dinas ayah Tendean yang berprofesi sebagai dokter spesialis atau psikiatri. Ia pernah tinggal di Jakarta Pusat, Tasikmalaya, Cisarua, dan Magelang. Pada tahun 1946, ia menempuh sekolah dasar di Magelang. Pierre mengisi masa kecilnya layaknya seorang anak kecil yang gemar bermain. Ia menerbangkan layangan, bermain di lumpur, berenang di sungai, dan banyak lagi. Sejak kecil, sikap disiplin Pierre sangat menonjol. Ia juga mempunyai rasa empati yang tinggi pada teman-temannya. Walaupun berasal dari keluarga yang berkecukupan, ia hidup dengan sederhana. Dari Magelang, Pierre pindah ke Semarang di tahun 1950. Di masa remaja, Pierre melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Semarang dan SMA Bagian B. Ia menjalani hidup remaja layaknya anak muda sebayanya menggemari sepeda motor. Masa taruna Pierre dimulai dari keinginannya untuk menjadi abdi negara. Kemungkinan besar hal itu karena rasa cinta dan bela tanah air yang ditunjukkan oleh ayah dan ibu mereka saat menolong pejuang perang kemerdekaan Republik Indonesia melalui suplai obat-obatan. Kemungkinan pula melalui pertemuan Pierre dengan Jenderal Nasution. Keinginan Pierre ini sempat ditentang kedua orang tuanya. Ayahnya menyarankan untuk melanjutkan ke FKUI, sementara ibunya menyarankan untuk melanjutkan ke ITB. Akhirnya, Pierre melakukan tes di kedua universitas tersebut, meski tidak maksimal dan dinyatakan tidak lulus karena keinginan menjadi tentaranya lebih besar. Akhirnya, ia mendaftar di Akademi Militer Nasional atau AMN. Pada November 1958, Pierre dinyatakan diterima sebagai Taruna Askiat atau ATK Angkatan 6 di Hegramanah, Bandung. Setelah inaugurasi terdapat masa basic training. Pierre resmi menjadi prajurit taruna pada 23 Januari 1959. Di bulan April, Pierre resmi menjadi Korpal Taruna setelah ujian naik tingkat. Di bulan Oktober, Pierre dan Taruna TNI Angkatan Darat lainnya mendapat tugas pertama dan diberangkatkan ke Medan. Tugas mereka resmi berakhir pada bulan Desember. Perkuliahan di tingkat 3 dimulai pada Januari 1961 dan ia telah menjadi Sersan Mayor Taruna. Ia juga ditetapkan menjadi Komandan Batalion Korps Taruna Remaja. Selama ia menjadi komandan, ia memimpin dengan bijaksana. Di tahun keempat, Pierre juga menempuh ujian perwira kenaikan pangkat ke Letnan II. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno sambil mencanangkan Trikora. Keesokan harinya, mereka diambil sumpahnya di lapangan Pancasila. Ia menyandang pangkat Letnan II atau CZI pada 1962. Karir. Selesainya studi perwira remaja TNI ditandai dengan adanya surat keputusan. Pierre ditugaskan dalam Satuan Batalion Zenit Tempur 1, Daerah Militer 2 atau Bukit Barisan. Pierre menjabat sebagai Komandan Peleton atau Danton 1 Gizipur A. Setelah 6 bulan di Medan, Pierre dan beberapa rekannya dipanggil untuk pelatihan lebih lanjut di Pusat Pendidikan Intelijen atau Pusdikintel TNI Angkatan Darat Bogor. Cinta. Di Medan, ia mengenal gadis bernama Rukmini Chamim atau Mimin. Perkenalan ini awalnya karena Pierre merasa kesal dengan comblangan dari teman-temannya. Pierre akhirnya terpikat dan cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Meski ada perbedaan keyakinan besar di antara mereka, sebab Rukmini adalah penganut Islam yang taat. Dwi Korah dilatar belakangi oleh konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Pada masa ini, Pierre ditugaskan untuk memimpin pasukan gerilya sukarelawan yang akan menyusup ke negara Federasi Malaysia.
Ia ditempatkan di basis A dan merupakan komandan basisnya di daerah Pasir Panjang, Kepulauan Karimun, Riau. Basis yang dipimpin Pierre adalah tim kedua Kopaska atau Komando Pasukan Katak dari 4 tim yang dikirim untuk menyabotase dan melaksanakan misi intelijen. Dalam setahun, Pierre sudah 3 kali berhasil menyusup ke daratan Malaysia. Pertama kali ia menyamar sebagai turis dan bahkan membeli oleh-oleh untuk keluarganya dan Rukmini. Yang kedua kali berjalan lancar. Yang ketiga kali, ia berhasil menyelamatkan diri walaupun saat di tengah laut dipergoki dan dikejar oleh kapal Inggris. Saat dikejar, ia melompat dari speedboat dan berenang berhari-hari sambil memegang perahu nelayan dari belakang. Letnan 1 Pierre Tendean juga diperbantukan kepada Menteri Pembantu Presiden Ojoy Tat untuk menjalankan misi rahasia menjalin kerjasama dengan semua golongan di pihak kontra Malaysia. Prestasi gemilang yang diperoleh oleh Pierre selama menjalani operasi Bikora di perbatasan Indonesia-Malaysia membuatnya banyak diminati oleh beberapa perwira tinggi Angkatan Darat untuk dijadikan ajudan. Dalam terminologi angkatan bersenjata, ajudan berarti perwira militer yang diperbantukan kepada perwira tinggi. Karena keluarga sering merasa khawatir akan keadaan dan keselamatan Pierre, maka sang ibu menghubungi istri Jenderal Nasution, Johanna Sunarti Nasution atau Ibu Nas, yang masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Saat itu, Jenderal Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Menko Hankam Kasab. Ternyata posisi ajudan Jenderal Nasution saat itu memang sedang kosong setelah Kapten Gustav Adolf Manulang gugur dalam sebuah operasi di Kongo. Saat itu politik memang sedang memanas karena perang ideologi. Oleh sebab itu Jenderal Nasution percaya Pierre tidak akan mengkhianatinya karena kedua keluarga ini masih memiliki hubungan kerabat. Pierre pun mau, namun dengan satu syarat, yakni ia hanya akan bertugas sebagai ajudan selama 1 tahun karena ia lebih senang menjadi prajurit. Akhirnya, pada tanggal 15 April 1965, Pierre resmi menjadi ajudan Menko Hankam Kasab dan ia juga mendapat promosi kenaikan pangkat dari Letnan 2 menjadi Letnan 1. Hal ini menjadikan Pierre sebagai ajudan termuda di antara ajudan Nasution lainnya. Selama menjadi ajudan, Pierre sangat dekat dengan anggota keluarga Nasution yang tinggal di Jalan Teuku Umar nomor 40, terutama kepada anak bungsu Jenderal Nasution, Ade Irma Nasution. Pierre sendiri merupakan seseorang yang sangat penyayang. Dia sering menghabiskan waktu dengan Ade seperti bermain sepeda di halaman setiap sore. Ade Irma juga seakan tidak dapat berjauhan dengan Pierre, karena setiap Pierre tiada ada di pandangannya, dia selalu bertanya di mana Om Pierre-nya. Pierre juga dikenal sebagai orang yang humoris, seperti perlakuannya kepada Mardinah, adik bungsu Nasution yang setiap pagi selalu bersenda gurau dengannya. Namun, Pierre juga seseorang yang sangat disiplin dan tegas, seperti saat dia menghadang dan menegur anak pejabat yang mengebut di sekitar Jalan Teuku Umar. Dia nekat mencegat di tengah jalan, bahkan berani menelpon orang tua anak-anak tersebut untuk menjemput anaknya. Sifat disiplinnya ini juga dirasakan oleh putri sulung Jenderal Nasution yang saat itu terkena marah Pierre saat menginap di rumah temannya. Pierre juga dikenal sebagai orang yang sigap dan penuh inisiatif. Hal ini dibuktikan saat Pierre turun dari mobil dan membuka jalan untuk iring-iringan Jenderal Nasution yang terjebak macet. Kesigapan dan kewaspadaan ini selalu dia bawa kemanapun saat dia mendampingi Jenderal Nasution. Seperti saat bermain tenis, dia akan memilih duduk di tribun untuk mendapatkan jangkauan penglihatan yang lebih jelas. Walaupun sibuk dengan tugasnya sebagai ajudan, dia tetap ingat kepada teman-teman seperjuangannya. Dia sangat setia kawan. Apabila ada yang berkunjung ke Jakarta atau Pierre mengikuti Jenderal Nasution pergi ke suatu daerah, pasti dia akan menyempatkan waktu untuk menemui temannya. Bahkan tidak jarang dia membantu kawannya dengan membawakan makanan ke mes ini karena makanan di sana tidak layak. Pierre juga sangat senang untuk membantu, seperti saat ia membantu temannya Seno yang ingin mengadakan lamaran namun terhalang biaya. Dari gajinya tersebut, dia bisa membantu temannya membeli cincin pertunangan. Humoris, disiplin, tegas, sigap, penuh inisiatif, setia kawan, dan suka menolong membuat Pierre memiliki kepribadian yang unik dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Malam kelam.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 3.45 pagi, Jenderal Nasution terbangun karena banyak nyamuk dalam kelambu. Tidak disangka, mendekati pukul 4, banyak kendaraan masuk, kemudian pintu masuk ke kamar tidur dan ke kamar kerja dibuka paksa. Saat Bunas melihat, ternyata ada pasukan Cakrabirawa dan menganjurkan untuk Nasution agar jangan keluar. Waktu Ade Irma terbangun, Panas ingin berbicara sendiri dengan orang-orang itu. Benar saja, begitu pintu terbuka, hujaman peluru langsung datang. Pintu pun segera ditutup oleh Bunas. Saat Mardinah ingin mengambil Ade, Mardinah membuka pintu yang salah, sehingga Ade mendapat luka tembak di punggung. Jenderal Nasution yang berniat kabur pun hampir mengurungkan niatnya. Namun Bunas melarang tindakan tersebut, dan akhirnya Jenderal Nasution pun kabur menuju kedutaan besar Irak yang bertempat di sebelah rumahnya. Pierre yang diberitahu oleh Yanti bahwa ayahnya tertembak langsung maju menghadapi pasukan tersebut. Dia bertanya, "Ada apa?" Mereka menjawab, "Di mana Nasution?" Pierre pun menjawab, "Saya ajudan Nasution." Tapi rupanya di telinga mereka, Pierre mengatakan, "Saya Nasution." Karena mereka lebih sering mengawal presiden dan tidak terlalu mengenal muka perwira tinggi angkatan darat, mereka benar-benar mengira bahwa Pierre merupakan Nasution. Akhirnya Pierre dibawa oleh truk dan sampai di Lubang Buaya sekitar pukul 5 sampai 6 pagi. Ternyata Mayor Udara Gatot sempat mengira Pierre bukanlah Jenderal Nasution karena penampakannya yang terlihat muda. Saat ditanya pun Pierre menjawab bahwa dia adalah tukang genset di kediaman Nasution. Saat Mayor Gatot kembali setelah memeriksa, ternyata Pierre sudah diberikan obat perangsang dan mendapat penganiayaan seksual. Tapi ia tetap melawan dan akhirnya ditembak di bagian tengkuk. Namun, di versi yang berbeda, setelah diwawancara oleh anggota pasukan Cakrabirawa dan mereka sadar bahwa mereka salah tangkap, Pierre tetap mendapat penyiksaan yang kejam hanya karena ia merupakan keturunan bangsa Barat. Kepalanya dipukul dengan benda tumpul, termasuk popor senapan hingga muncul luka menganga. Pierre pun dijadikan tumbal atas kesalahan mereka. Setelah itu, Pierre tetap ditembak sebanyak 4 kali dari belakang sampai ia ambruk ke depan. Namun karena dirasa masih bernafas, ia ditembak 1 kali lagi di bagian tengkuk hingga ia wafat. Setelah itu dengan berlumuran darah, Pierre diseret ke sumur dan dimasukkan ke dalam sumur dengan tangan terikat ke belakang dan posisi kepala terlebih dahulu. Pada 4 Oktober 1965, tim penolong yang datang melakukan penyesuaian dengan bau yang ada di sekitar sumur. Pada pukul 12.05, Kopral Anang dari RPKAD turun ke dalam sumur menggunakan masker dan tabung oksigen. Dengan berbekal tali, ia berhasil mengangkat jenazah pertama yang ternyata merupakan Letnan 1 Pierre Tendean. Pierre mengenakan celana abri dan jaket dengan kaos putih. Jenazah Pierre masih lebih baik dibandingkan jenazah lainnya. Setelah itu, ia langsung dibawa ke RSPAD untuk dilakukan identifikasi. Berpacu dengan waktu dan pembusukan, selama 8 jam, Dr. Arif Budianto dan Dr. Yan Xiang berusaha mengidentifikasi jenazah Pierre. Tidak dilakukan otopsi dalam, hanya luar saja karena otopsi dalam dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Ketika proses identifikasi dilakukan, dipastikan keadaan jenazah telah membusuk dengan waktu perkiraan tewas adalah 4 hari sebelumnya. Jenazah Pierre dikenali oleh dokter pribadi Menko Hankam Kasab karena susunan gigi geligi dan cincin dengan batu cincin berwarna biru safir. Dari hasil visum et repertum terhadap jenazah Letu Pierre Tendean ditemukan 4 luka tembak masuk di bagian belakang, 2 luka tembak keluar pada bagian depan, luka-luka lecet di dahi dan tangan kiri, dan 3 luka tidak beraturan yang menganga di kepala. Terdiri dari 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 di puncak kepala. Pada 4 Oktober 1965, keluarga Tendean baru mengetahui bahwa Pierre Tendean gugur dalam peristiwa 30 September 1965. Keesokan paginya, keluarga Tendean langsung berangkat menuju Jakarta dan menuju Mabes AD tempat jenazah ditempatkan. Saat itu jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti dan tidak boleh dibuka. Awalnya ayahanda Pierre yang berprofesi sebagai dokter memaksa ingin melihat jenazah anaknya. Namun tetap tidak diizinkan karena
karena kondisi jenazah yang sudah rusak dan membusuk. Karena semasa hidup ia sangat dihargai oleh petinggi TNI, saat ia wafat pun Direktur Zeni AD, Brigjen Dandika Darsan, menawarkan dirinya untuk mengawal jenazah Pierre Tendean. Tembakan salvo mengiringi keberangkatan mereka, dan saat rombongan tiba, salvo juga ditembakkan. Setelah itu, tiap-tiap keluarga berpencar sesuai identitas anggota keluarganya masing-masing. Jenazah pun diturunkan serentak sembari dibacakan riwayat hidup masing-masing. Doa-doa terus dipanjatkan. Tangis keluarga mengiringi kepergian Pierre. Sebelum liang ditutup, keluarga diminta untuk menaburkan bunga. Sang kakak Mitzi sempat menyampirkan kain batik yang rencananya akan digunakan Pierre untuk pernikahannya. Setelah Patriot pergi. Pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 1965, Pierre Tendean dianugerahi medali tanda jasa tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 2 atau Adi Prana oleh Presiden Soekarno atas pengorbanannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lengkaplah sudah perjalanan hidup sang pemuda bangsa yang jiwanya sepanjang usia yang singkat tersebut dipenuhi oleh gairah patriotisme yang selalu menyala. Seorang patriot dengan pengabdian tanpa pamrih. Pierre Tendean memang pergi dengan tragis, namun jasa, perjuangan, dan pengorbanannya akan tetap dikenang, tak akan lekang oleh waktu. Demikian biografi dari sang pahlawan revolusi Pierre Tendean. Semoga info yang kami berikan dapat membawa manfaat, dan semoga setelah ini semakin banyak orang yang dapat mengenang segala jasa dan pengorbanan dari Pierre Tendean. Sekian dari kami. Terima kasih.